Hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation, where music matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi hari ini ya kan, seperti episode-episode sebelumnya ya kan, Belinda itu selalu kasih bintang tamu gitu ya kan, karena bosan agak car-car terus, bosan ya gitu kan lihat sendiri gitu. Nah sekarang Belinda hadir bersama dengan wanita cantik bersuara emas. Kita langsung aja kenalan dengan salah satu mahasiswa OB. Ini dia Hana Felicia Siagian. Hai. Ini panggilnya panjang sekali kan namanya. Jadi kita panggil siapa nih? Panggilnya Hana. Hana aja. Iya. Oke deh kalau gitu Hana, boleh dong perkenalan dulu sama sobat musik di rumah. Nama, terus fakultas boleh, dan juga ya everything about you lah. Silakan. Oke, halo sobat musik semuanya. Perkenalkan nama aku Hana Felicia. Kan teman-teman bisa panggil aku Hana. Aku di sini kuliah di Universitas Brawijaya dari Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Agribisnis, iya. Oh, wow. Kalian tahu kan dari marganya aja gitu kan, kalian sudah pasti tahu kenapa dia diundang ke sini. Bener. Dia pasti bisa nyanyi, ya kan? Wow. Wow. Kita agak sedikit mendiskriminasi orang-orang di marga tertentu ya. Tapi diskriminasinya bukan yang negatif way, tapi in positive way. Wow. Gak sekali yang namanya diskriminasi semuanya negatif, tapi nggak khusus di sini, dipositifin aja gitu. Oke, Hana. Kamu kan seorang mahasiswa di semester berapa ini kalau boleh tahu? Sudah semester akhir ya. Sudah semester akhir, sibuk skripsi ya. Wow, berarti. betul banget. Nggak apa-apa, tapi iya, kita pengen tahu dong, pengen mengkorek-korek kan kehidupan bermusik kamu, boleh ya kan? Wow. Ini sebenarnya aku agak kaget ya, Kak ya. Karena jujur sebenarnya kalau untuk cerita tentang kehidupan selama bermusik itu aku malah dari dulu itu aku nggak pernah ikut les musik sama sekali. Oh really? Aku malah sebenarnya itu nggak bisa nyanyi juga. Mungkin orang-orang kayak masa sih beneran atau gimana gitu ya. Karena emang dari dulu orang tua tuh juga nggak memfasilitasi gitu ya. Kalaupun aku pengen nyanyi itu sebenarnya kayak aku udah mau mundur duluan gitu, karena nggak yakin dan emang nggak punya basic skill di vokal sebenarnya. Wow, tapi karena ya udah gitu disuruh aja gitu. Betul. Kan. Udah nyanyi deh, nyanyi. Lebih ke dijomplangin gitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh pasti disuruh nyanyi di gereja dulu ya pasti. Betul, betul banget. Emang startnya itu pasti dari situ. Orang tua pasti kayak, kamu coba ini dong, kamu mau nyoba nyanyi nggak? Kita awalnya kayak, hah? Buat apa gitu ya, tapi terus coba aja dulu, ya udah kita ikut dulu di gereja dulu kayak gitu. Mengawalinya kayak pertama di musik gereja gitu. Betul. Ya. Ini berarti kelas berapa nih kayak didorong sama orang tua untuk bisa berkecimpung di musik gereja gitu? Aku didorong sama orang tua itu untuk turun ke dunia musik itu pas SMP, masih SMP banget. Oh, masih SMP banget. Iya, betul. Suaranya masih belum kebentuk, masih belum tahu nyanyi, ngasal-ngasalan gitu, modal karaoke gitu doang ya. Nggak tahu teknik gitu. Jadi emang kayak yaudah dicoba-coba dulu aja. Dan akhirnya memutuskan untuk belajar sendiri berarti ya. Itu betul. Mulai kapan berarti? Jadi memang dari SMP itu aku start awal mulanya kan di gereja. Nah, untungnya juga, syukurnya juga pada saat itu pas aku SMP itu semua difasilitasi nih. Kita mau latihan vokal itu disiapkan oleh gereja. Nah, jadi kayak aduh kok awalnya tuh kayak nggak yakin gitu sama potensi sendiri ya, tapi karena dibantu, difasilitasi juga, jadi ada dorongan dari diri sendiri nih. Oh mungkin emang aku sebenarnya punya passion nih di vokal gitu. Walaupun awalnya tuh kayak nggak yakin gitu ya Mbak ya, tapi pas awal mula pas dibolehin datang, terus kita coba latihan, terus juga difasilitasi. Kayaknya aku ngerasa, kayaknya aku punya passion di dunia musik. Padahal awalnya itu nggak yakin dan nggak punya skill sama sekali kayak gitu. Jadi emang kayak ya udah sih kita disuruh ya udah nyanyi dulu aja. Tapi akhirnya kayak kok nyaman gitu kan. Kok nyaman ya nyanyi ya. Kayaknya ini hobi deh. Yaudah kita belajar sendiri gitu lah ya. Betul. Berarti kalau SMP kamu belajarnya via YouTube or kayak gimana nih kamu untuk mengolah vokalmu gitu supaya jadi mateng? Nah itu seperti apa nih? Wow, untuk pertanyaan ini ya Mbak ya, dulu aku waktu SMP itu aku tuh selalu
karena aku waktu itu kayak masih belum kebentuk ya karakter dan semuanya, aku tuh selalu netapin kalau misalnya bisa belajar dari manapun. Bener, Dari orang lain bisa, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar juga dari orang-orang, itu kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah pada saat aku SMP juga, aku tuh selalu netapin kalau ya kita terbuka aja akan semua hal. Nah waktu itu emang aku karena aku nggak les musik ya kak, aku nggak les musik secara teknis, mungkin kayak vokal dan cara latihan itu aku masih minim banget. Nah cuman karena waktu itu aku cari tahu lewat sosial media dan kalau misalnya diberitahu nih sama mentor aku di gereja, nah itu pasti kayak kamu buka ini dong, buka ini, aku berusaha untuk taat gitu. Kuncinya tuh kayak kita modal taat dulu aja. Benar-benar. Kita modal taat, kita lihat, kita dengar, kita coba latih. Nah simpelnya nanti kita latihan sendiri di rumah, nyanyi, dengar lagu-lagu baru, kita siapin kayak contohnya kayak lagu-lagu yang sering kita dengar. Nah itu kita mulai ulik, kita dengar, nanti latih. Kalau misalnya ada yang miss atau ada yang bingung, baru kita cari tahu permasalahannya apa dan tanya ke orang-orang yang emang punya basic di situ. Dan yang lebih ngerti gitu ya. Ini adalah salah satu contoh ya kalau kalian belajar otodidak yang harus kalian terapkan banget ya. Nggak cuman kayak belajar gimana untuk bisa pitch-nya bagus gitu kan, tapi bener-bener bisa ngulik lagu ya kan, supaya bisa perfect pitch satu, terus bisa perfect tone dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu keren banget sih, kayak harus dicontoh banget nih sama teman-teman semuanya yang misalnya ada juga keterbatasan untuk bisa ikut les misalnya atau olah vokal di tempat-tempat kursus gitu kan lumayan mahal ya gitu. Apalagi misalnya nggak mau nih membebankan orang tua tapi pengen berkembang, bisa nih dicontoh ya apa yang dilakukan sama Hana, itu bisa kalian banget terapkan di rumah. Ini juga bisa ya pelajaran buat mereka juga ya. Benar-benar. Gitu. Oke, nah pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang kamu ukir gitu ya di dunia tarik suara. Tapi jangan dibahas dulu, kita mau break dulu bawah ya. Kalau gitu kita akan jeda dulu ya kan. Jangan kemana-mana, kita akan membahas prestasi-prestasi dari Hana seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Music Generation where music matters. Masih di Music Generation where music matters, masih bersama juga dengan Hana. Tadi kita sudah bahas sedikit di permukaan gitu ya, bagaimana seorang Hana ini menjadi sosok yang saat ini gitu dalam dunia tarik suara, seperti bagaimana dia juga mengolah vokalnya, bagaimana dia menemukan nih ya bentuk suaranya. Ada satu yang masih ketinggalan tadi sebelum kita bahas prestasi, genre kamu. Ini genre yang akhirnya kamu banget, itu di genre mana nih sebenarnya? Dan kapan mulai menemukannya? Kalau genre ini sebenarnya kayak mungkin kayak kadang bingung gitu ya kak ya, karena kadang tuh gak nentu. Misalnya kita nyanyi di lagu ini ya enak-enak aja, tapi kalau di sini tuh kadang-kadang juga kok bingung gitu mau bawanya gimana. Nah sebenarnya tuh aku lebih ke pop sebenarnya. Ke pop. Tapi emang sebenarnya tuh basicnya emang lagu-lagu yang syahdu gitu. Sebenarnya aku gak begitu comfort kalau nyanyi-nyanyi lagu yang kayak mungkin kayak terlalu riff and runs banget gitu, terus kayak suaranya meliuk-liuk gitu ya. Kalau aku emang main pop tapi main di standar-standar aja. Biasanya berarti kalau yang agak mendayu agak-agak ballad gitu ya. Agak kesulitan sebenarnya. Oke. Emang berarti dia pop tapi yang lebih ke syahdu. Ini kita bisa bayangkan ya, kayak berarti dia kalau membawakan sebuah lagu itu pasti dia syahdu banget sesuai dengan warna suaranya si Hana. Dan yang pastinya dengan suaramu yang sudah terbentuk ini pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang kamu torehkan gitu kan. Sampai kemarin akhirnya dinyanyi di wisuda ya kalau nggak salah ya, sempat di Natal. Di Natal. Salah. Iya. Salah guys, di Natal gitu kan. Dia jadi seorang worship leader ya. Betul. Nah, seorang worship leader itu kalau nggak bisa nyanyi sulit gitu. Iya, benar sekali.
Boleh dong, dikasih tahu prestasi-prestasinya Hana apa-apa aja. Oke, nah kalau untuk prestasi memang aku dari SMP itu aku gak langsung turun ke solo vokal ya Kak ya. Aku coba di band dulu nih, starter pack-nya tuh di band dulu. Karena mungkin ngerasanya ini ya, kayak kalau ada orang lain tuh jadi lebih comfort aja. Iya, bener, kita kayak disupport, karena kan kayak full musik nih. Bener. Ada keyboard, gitar. Apalagi kamu basic juga dari musik gereja juga kan. Betul, jadi kayak secara langsung itu didorong, dibanding kita nyanyi sendiri nih di atas panggung gitu ya. Jadi emang lebih solid gitu ya. Betul. Jadi emang turun pertama kali itu turunnya di band music dulu. Bareng teman-teman waktu SMP, terus kita juga lomba kemana-mana. Terus setelah lomba, aku juga ikut paduan suara. Oh, oke. Iya, lebih banyak lagi juga lebih banyak orangnya ya. Ikut paduan suara dan emang karena suara aku itu mungkin tonnya nggak tinggi, jadi memang diletakinnya itu di alto. Alto itu emang suara-suara yang rendah gitu ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu udah mulai kecimpung di paduan suara, barulah aku mulai comfort untuk nyanyi solo. Oke, try to your ini ya, new experience. Bener, gitu. Dan itu juga start awalnya juga di gereja dulu. Dikasih kesempatan buat jadi singer, terus kalau tadi kayak worship leader juga, itu karena worship leader tuh kadang kita sendirian gitu ya, jadi mau gak mau kita harus punya passion sama punya keberanian untuk nyanyi sendiri nih. Oke, walaupun kita main full musik, tapi tetap kitanya nih yang ngelit kan kamu ya. Jadi kalau buat teman-teman atau sobat musik di rumah yang nggak tahu, worship leader itu adalah kayak pemimpin pujian gitu ya. Jadi seorang pemimpin pujian itu kalau nggak ngerti nada itu juga akan susah gitu. Benar. Jadi memang kayak awalnya itu dari band dulu, ikut paduan suara yang lebih banyak, baru aku berani ke solo vokal kayak gitu. Gitu tuh juga suatu prestasi ya untuk memberanikan diri bisa kayak apa ya, break the routine kalau aku bilang ya. Betul sekali. Dari band atau dari choir tiba-tiba jadi solo itu keren sekali ya. Itu prestasi yang juga harus teman-teman atau juga sobat musik lakukan di rumah. Kalau misalnya kalian nggak pede, ya coba dilakuin dari band dulu gitu kan, atau dari choir dulu, baru bisa kayak ya udah aku tak coba solo wes gitu. Asik gitu. Kalau aku udah penasaran banget sama suara kamu yang merdu ini, jadi boleh ya untuk penampilan kamu menampilkan suara emas kamu bersama dengan Music Generation, boleh ya? Boleh. Kalau gitu kita langsung aja simak penampilan spesial dari Hana. Check this out. Rasa bimbang yang enggan ku ceritakan, ternyata baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah memburu cinta dia dan dirimu.
kembali cinta kita yang kau kira selamanya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah memburu cinta dia dan dirimu. Ingin ku akhiri yang tak terjadi, namun membawamu ingin ku akhiri yang tak terjadi, namun membawamu kembali. Ingin ku akhiri yang tak terjadi, namun membawamu kembali. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku kepada dirimu yang dulu ku cinta. Tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you're a never serious fiction
dreams.